Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa Maha Pemurah dengan pengantaran Putranya Yesus Kristus oleh karena syukur atas hari ulang tahun paroki ini. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga dengan merayakan dan menghormati Rasul Petrus dan Paulus, umat Santo Petrus Remu merasa semakin sehati dan sejiwa sebagaimana gereja muda. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam dan diakon, ya Bapa, dampingilah Sri Paus, para uskup, secara khusus Monsinyur Hilarion Datus Lega PR pada hari ini, hari ulang tahun tahbisan uskup yang kelima. Berkatilah dia dengan kebijaksanaan dan kesehatan yang melimpah, sehingga umat gembalaannya tetap setia padanya dan selalu tekun mendoakannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi gereja yang dianiaya dan yang menderita, ya Bapa, dampingilah dan tabahkanlah hati umatmu di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman terhadap Tuhan Yesus, serta umatmu yang menderita akibat bencana, perang, penyakit yang diterimanya, bahkan mereka yang tersingkir dari masyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita umat Santo Petrus Remu Sorong, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas perutusan serta tanggung jawab kami sebagai anggota gerejamu untuk sehati sejiwa, kasih dan pelayanan, bersatu rukun dan semangat pengabdian, rela berkorban demi kebahagiaan umatmu tanpa mengenal suku, agama, dan ras. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bersama keluarga dan anak-anak ini, Laurentius Francis Asem dan George Gregorio Hai yang merayakan ulang tahun masing-masing yang ke-21 dan yang ke-8. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur atas penyertaan dan hidup yang Kau limpahkan kepada anak-anak kami ini. Semoga Engkau jualah tetap menjadi Allah yang Maha Kasih, Maha mencintai bagi dua anak kami ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Terimalah ya Bapa doa-doa persembahan hati permohonan kami. Inilah ungkapan, inilah cita-cita dan hasrat hati kami yang mengharap kedatangan kerajaan-Mu oleh karena Kristus Putramu itu. Kabulkanlah doa-doa ini demi Dia yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami sepanjang segala masa.
Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudari, berdoalah supaya persembahan kita diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu demi pengakuan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah yang Maha Luhur, kami berdoa dan mengunjukkan roti anggur persembahan ini, sudilah mempersatukan dengan korban jamuan putramu terkasih, sehingga perayaan syukur ini mewujudkan suatu korban yang berkenan di hatimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab berkat penyelenggaraanmu, Rasul Petrus dan Paulus menggembirakan hati kami. Santo Petrus mengantarkan kami kepada pengakuan iman, dan Santo Paulus menafsirkannya secara ulum. Santo Petrus menegakkan gerejamu di antara umat Israel, dan Santo Paulus mewartakan Injil kepada para bangsa. Dengan cara yang berbeda, mereka membangun umat Kristus yang satu dengan mahkota yang sama. Mereka dimuliakan sepanjang segala zaman. Maka dari sebab itu, bersama rombongan para kudus dan laskar para malaikat di sorga, kami memuji keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Kau telah meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padanya, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada murid, lalu meninggikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah dengan mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Benediktus yang ke-16 dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta berbahagia dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di dunia di surga. Berikan kami lagi, ampunilah kesalahan kami, Bapa penyayang. Seperti kami salah sesama, dan jangan masukkan kami masuk dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah berkuasa selamanya. Tuhan Yesus Kristus, piala syukur yang penuh berkat ini mempersatukan kami dengan darah-Mu, dan roti yang kami bagi-bagi ini mempersatukan kami dengan tubuh-Mu. Oleh karena roti ini satu, meskipun kami banyak tetap menyatakan kesatuan. Sudilah melindungi kesehatan jiwa dan badan kami yang akan menyambut roti kehidupan ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Ibu dan bapak sekalian, saudara dan saudari, anak-anak, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita diundang untuk menikmati perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Ibu dan Bapak sekalian, saudara dan saudari, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan juga saya menyampaikan 2-3 hal yang baik sudah diketahui, tapi supaya lebih diketahui. Yang pertama, sesudah 3 tahun mengabdi di Paroki Santo Petrus Remu, Pater Paul Titit mendapat promosi tugas. Ia dibutuhkan oleh biara OSA, dan saya di keuskupan juga membutuhkan Paul Titit untuk full time untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi penuh supaya dekat dengan uskup, supaya dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Ya toh? Maka Pater Paul dibebaskan dari tugas sebagai pastor Paroki Santo Petrus Remu. Surat keputusan nomor sekian tentang pembebas tugasan Pater Paulus Titit OSA sebagai pastor Paroki Santo Petrus Remu. Bersama ini saya, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik nomor 523/527, setelah mempertimbangkan pelbagai pendapat dan konsultasi melalui aneka pertemuan dewan-dewan konsultatif serta pihak-pihak terkait dengan penugasan yang bersangkutan, dan menimbang kebutuhan akan tugas tanggung jawab lain yang sejalan dengan keputusan rapat Dewan Konsilium OSA Regio Papua tertanggal 21 sampai 23 Januari 2008 dan 5 April 2008, memperhatikan pula surat Pater Prior OSA tertanggal 15 April 2008, memutuskan menetapkan membebas tugaskan Pastor Paulus Titit OSA selaku pastor Paroki Santo Petrus Remu, disertai ucapan berlimpah terima kasih atas pengabdian selama ini, dan mengembalikan yang bersangkutan kepada prior dan biara OSA Tagaste. Surat keputusan ini dengan sendirinya membatalkan SK pengangkatannya terlebih dahulu. Selanjutnya, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 menyusul serah terima jabatan antara yang bersangkutan dengan pastor paroki yang baru pada hari Minggu 13 Juli 2008. Bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka ia dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Demikianlah untuk maklum bagi yang bersangkutan serta semua pihak terkait, dan terima kasih atas perhatian. Dikeluarkan di Sorong pada tanggal 21 Juni 2008, Uskup Manokwari Sorong, Datus Lega. Bersamaan dengan itu, Bapak-bapak sekalian, ada baiknya disampaikan pengangkatan pastor paroki yang baru. Surat keputusan tentang pengangkatan Pastor Yohanes Jawa SVD selaku pastor paroki Santo Petrus Remu. Bersama ini saya, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 2523/527, setelah mempertimbangkan pelbagai pendapat melalui aneka rapat dewan-dewan konsultatif dan pihak terkait dengan penugasan yang bersangkutan, sambil memperhatikan pengalaman
kecakapan, kemampuan, serta kesediaan yang bersangkutan, serta mengingat pembebasan tugas Pastor Paulus Titit OSA dari tanggung jawab selaku Pastor Paroki Santo Petrus, memutuskan mengangkat dan menetapkan Pastor Yohanes Jawa SPD selaku Pastor Paroki Santo Petrus Remu untuk masa tugas 3 tahun terhitung sejak 1 Juli 2008 sekaligus sebagai anggota tim pastoral wilayah Sorong. Bersama ini ditetapkan pula agar serah terima jabatan dengan pastor terdahulu dilakukan Minggu 13 Juli 2008. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagai pastor paroki, yang bersangkutan wajib mengindahkan norma-norma kitab hukum kanonik, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pelayanan pastoral. Bila mana terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Demikianlah untuk maklum bagi yang bersangkutan serta semua pihak terkait, dan terima kasih atas perhatiannya. Dikeluarkan di Sorong pada 21 Juni 2008, Uskup Manokwari Sorong, Hilarion Datus Lega. Selanjutnya, khusus bagi warga Paroki Santo Petrus Remu, bersama dengan Pastor Yohanes Jawa, sejak 15 Juli ditempatkan juga seorang frater yang menjalankan tahun orientasi pastoral, Frater Elpidius Tiento B SPD atau Frater LP. Tahun lalu ia menjalankan praktek pastoral di seminari Petrus van Diepen. Sekarang ia memperpanjang setahun orientasinya dan memohon untuk ditempatkan di paroki atas persetujuan Dewan-Dewan Provinsi. Maka Frater LP sejak 15 Juli ditempatkan di Remu. Saya atas nama keuskupan dan secara pribadi menyampaikan terima kasih pada Pater Paul Titit atas 3 tahun pelayanan Pastor Paul di Paroki Remu. Kita lihat semua Pater Paul, dia cerah, makmur, bin nyaman, binti sentausa sejahtera. Orang yang aman dan nyaman ini mari kita dampingi untuk peningkatan prestasi-prestasinya. Hanya mohon jangan menjadi ketua tim sukses lagi. Sudah sukses, mau apa lagi? Betul? Pater Paul juga akan menangani komisi-komisi pendidikan dan kerasulan awam di kantor keuskupan dan akan memberikan contoh hidup yang lebih baik kepada para novis di Tagaste. Dari pengalaman-pengalamannya memang yang sudah baik dan bagus. Dan saya mengucapkan juga terima kasih secara amat istimewa pada panitia perayaan 25 tahun Paroki Santo Petrus Remu ini untuk segala saja. Tidak usah disebutkan satu persatu keterlibatan Anda sejak persiapan sampai dengan perayaan hari ini, dan masih ada evaluasi. Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kerukunan dan persatuan, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Semoga kami dapat menghayati kehidupan umat-Mu dalam gereja purba, bertekun dalam perayaan Ekaristi, berpegang teguh pada ajaran para rasul,
sehati, sejiwa, dan teguh dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Engkaulah Putra Allah yang hidup. Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Petrus, pelindung paroki kita. Mari kita tepuk tangan untuk pelindung paroki kita. Kalau Petrus yang disebut sebagai Rasul pertama menyatakan demikian, hari ini juga kita tepuk tangan untuk pastor paroki kita, Pastor Paul Tite. Umat Keuskupan Manokwari Sorong hari ini juga berbahagia karena hambanya yang hina-dina, Monsinyur Hilarion Datus Lega, boleh merayakan 5 tahun menjadi uskup Keuskupan Manokwari Sorong. 25 tahun menjadi imam. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Uskup lebih meriah. Waktu berikut kami berikan kepada panitia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting dalam perayaan 25 tahun paroki kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Atas nama Pastor Paroki, Dewan Paroki, Panitia HUT ke-25, dan seluruh umat Paroki Santo Petrus Remu, kami menyampaikan beribu terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Hilarion Datus Lega yang telah berkenan memimpin misa syukur pada hari ini. Juga ucapan terima kasih kepada para imam konselebran yang telah bersama kami merayakan misa kudus ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para undangan yang hadir dalam misa syukur ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Kepala LP2 RRI Sorong beserta stafnya yang telah menyiarkan secara langsung misa syukur hari ini. Dengan penuh syukur dan segala kerendahan hati, Pastor Paroki, Dewan Paroki, Panitia HUT ke-25, kami mengundang Yang Mulia Bapak Uskup, para imam konselebran, suster-suster, bruder, para undangan, dan seluruh umat Paroki Santo Petrus yang hadir untuk mengikuti acara Ramatama selesai misa kudus pada siang hari ini. Kepada kor-sponsor yang telah memeriahkan misa kudus pada hari ini, kami juga menyampaikan banyak terima kasih juga kepada para misjenar dan lektor. Demikian penyampaian kami, terima kasih atas perhatiannya. Umat Paroki Santo Petrus yang terkasih, masih satu kali lagi berdiri di mimbar minggu depan. Saya mendapat tugas di sini 3 tahun, dari tahun 2005 sampai 2008. Pada waktu itu karena Romo Yonatan Fatem, mantan pastor paroki, meninggal. Saya waktu itu sebagai pastor yang belum berpengalaman sekali di bidang pastoral, khususnya pastoral di paroki. Tetapi 3 tahun, dari tahun 2005 sampai 2008, sebagai pastor yang baru belajar menjalankan pastoral di paroki, saya mencatat secara pastoral pribadi saya, paroki Santo Petrus Remu ini jauh lebih maju. Itu dalam catatan saya, jauh lebih maju dalam meningkatkan, dalam melibatkan partisipasi umat di paroki ini. Dalam 3 tahun kita bisa membangun
gedung pastoran yang begitu megah untuk ukuran Keuskupan Manokwari Sorong. Dalam 3 tahun ini dinamika umat di Paroki Remu ini di atas rata-rata, karena unsur-unsur penting dalam perhitungan sebagai sebuah paroki mandiri sungguh sangat berjalan dengan baik. Itu keterlibatan dewan sebagai representasi umat sangat baik. Pertemuan rutin, rapat pleno, kunjungan umat di lingkungan-lingkungan, misa dewan sendiri, dan lebih dari itu keterlibatan kelompok kategorial yang ada di paroki ini sebagai suatu pelayanan lintas kelompok kategorial yang mampu menjangkau seluruh lingkungan-lingkungan yang ada di Paroki Santo Petrus. Dan ini menjadi perpanjangan tangan pastor paroki dan dewan yang mampu menjangkau pelayanan umat di tingkat-tingkat lingkungan dan di kelompok-kelompok kategorial, misalnya pelayanan di rumah sakit, di balai, di penjara dan seterusnya. Juga di paroki ini, kalau diperhitungkan keterlibatan umat dalam pengembangan paroki, dalam pendanaan, peningkatannya sangat signifikan. Misalnya tahun lalu APP itu 40 juta, tahun ini menjadi 51 juta. Itu kenaikan yang sangat signifikan. Dan kebersamaan, persatuan, persaudaraan di paroki ini sungguh sangat mendapat tempat yang baik, ya. Harapan saya pastor paroki yang baru nanti akan jauh lebih baik dari saya. Tapi saya yakin bahwa saya sudah bersama umat meletakkan dasar-dasar yang cukup kuat walaupun dengan para pastor-pastor pendahulu dari Paroki Santo Petrus ini. Mudah-mudahan umat Santo Petrus akan jauh lebih maju, lebih mandiri. Hidup Santo Petrus. Hidup Santo Petrus. Hidup Santo Petrus. Terima kasih. Mari Ibu Bapak sekalian, kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang meneguhkan kita dalam pengakuan iman Santo Petrus yang menyelamatkan dan membangun kita di atas iman kokoh gereja. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang mengajar kita dengan pewartaan Rasul Paulus. Semoga berkat teladan kerasulannya kita diajar untuk mengantar sesama kepada Kristus. Semoga berkat pimpinan Petrus dan pewartaan Paulus serta berkat doa-doa mereka, kita diantar ke tanah air surgawi yang telah mereka capai dengan menyerahkan nyawa demi Kristus. Dan semoga kita dibimbing, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ibu dan Bapak sekalian, banyak terima kasih. Perayaan keselamatan kita selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.